Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felda Mufariati Ramadhani dari kelas 10 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Pertama-tama, mari kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian perilaku menyimpang. Menurut beberapa ahli, ada salah satunya dari Robert M. Z. Lawang, menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah tindakan yang menyimpang dan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun penyebab perilaku menyimpang, yang pertama, terjadinya sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua, dorongan kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Yang keempat, keinginan untuk bergaya. Ada juga loh macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan. Yang kedua, penyimpangan seksual. Yang ketiga, pemakaian obat-obat terlarang seperti narkoba. Yang keempat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Seperti yang dikatakan oleh Edwin H. Sutherland yang mengemukakan 3 teori membahas perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu teori pergaulan berbeda, yang kedua teori fungsi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah teori topologi adaptasi. Seperti yang saya sudah amati di lingkungan sekitar saya, mengenai perilaku menyimpang yang sering terjadi di lingkungan sekitar saya. Yang ingin saya bahas pertama yaitu mengenai balap liar. Balap liar masih sering terjadi di lingkungan sekitar saya, terutama pada saat tengah malam. Balap liar ini biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja atau anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka melakukan balap liar hanya untuk bergaya atau bersenang-senang dan tidak memperdulikan mengenai masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu buang sampah tidak pada tempatnya. Bukan hanya di lingkungan sekitar rumah saya, namun saya sering sekali melihat orang yang membuang sampah sembarangan di lingkungan lain. Padahal sudah banyak tempat sampah yang disediakan untuk menaruh sampah, tetapi mereka masih saja terus membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat berbahaya bagi masyarakat sekitar karena dapat terjadinya banjir dan juga kerusakan dalam lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu pelanggaran peraturan memakai masker. Saya masih sering melihat pengguna motor atau pengguna jalan kaki yang tidak menggunakan masker. Mereka hanya menggunakan masker ketika saat sedang ada polisi yang berpatroli. Mereka hanya mau memakai masker ketika sedang ditegur secara tegas. Padahal menggunakan masker itu untuk kebaikan diri kita sendiri agar terhindar dari penyakit COVID-19. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan mengenai penyakit ini. Padahal Indonesia sendiri sudah tercatat dalam 10 negara mengenai kasus COVID tertinggi di Asia Tenggara. Yang keempat yaitu merokok di bawah umur. Saya masih sering melihat anak-anak di bawah umur yang merokok secara bebas. Padahal merokok sendiri dapat membunuh kesehatan kita. Yang kelima yaitu masih sering terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian motor. Di lingkungan saya sendiri ini banyak sekali pencurian motor yang sering terjadi, termasuk keluarga saya yang sudah kehilangan 3 sepeda motor akibat tindakan kriminal pencurian motor. Bukan hanya keluarga saya yang mengalami, namun lingkungan sekitar saya juga mengalami hal ini. Ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada cukupnya barang bukti. Lalu yang keenam yaitu tidak patuhnya akan protokol kesehatan. Di waktu PSBB seperti ini, saya masih sering melihat anak muda yang sering menongkrong di suatu tempat. Padahal pemerintah sudah memperketat protokol kesehatan dan melakukan PSBB. Namun masih banyak yang tidak mematuhinya. Mereka masih tidak peduli akan terjadinya COVID-19 di negara kita. Maka dari itu, ikutilah protokol kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa memakai masker. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyalahgunaan kata. Saya harap video saya ini dapat menginspirasi dan juga sebagai pelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.